Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Atas pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat. Kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan kesehatan jasmani kita dan rohani kita, akal kita masih sehat. Dan atas limpahan rahmat dan karunia Allah, kita semua masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Banyak saudara-saudara kita yang tadinya beriman kemudian murtad. Ada juga yang tadinya non-muslim kemudian masuk Islam. Maka nikmat Islam dan nikmat iman ini harus terus-menerus kita syukuri, karena dengan nikmat Islam dan nikmat iman itulah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sama-sama berzikir setelah sholat, ya. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan di awal, bahwa tujuan dari pembiasaan zikir bersama ini supaya anak-anak hafal bacaan zikirnya. Jadi setelah sholat itu tidak kabur, tidak ngobrol, tidak bercanda dengan temannya, atau diam melamun. Kan tetapi kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya. Jadi di antara zikir itu nanti insya Allah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak semuanya yang memang mungkin ya di sini lewat Zoom ini tidak memungkinkan untuk diaktifkan semua mikrofonnya. Sudah pernah diaktifkan saat kegiatan yang lain melalui Zoom, semua diaktifkan mikrofonnya, akhirnya suaranya berantakan. Semua bersuara, ya. Ada yang suara ngobrol, ada suara mobil di dekat rumahnya, kedengeran semuanya. Jadi suara di Zoom sampai berantakan, acak-acakan, ya. Maka di sini di Zoom pembiasaan zikir hanya beberapa saja yang diaktifkan suaranya. Maka ketika ada yang diberi kesempatan mikrofonnya dihidupkan oleh operator di sini, ya, maka manfaatkan untuk turut berzikir, ya, karena mewakili teman-teman yang lainnya, begitu ya anak-anak semuanya. Nah, mungkin ada di antara kelas 1 yang belum hafal nama Ustadz yang sedang berbicara ini, ya. Perkenalkan, nama Ustadz Khairul Anam, ya. Biasa dipanggil dengan Bapak Anam, ya, Bapak Anam atau Ustadz Anam. Ustadz, judulnya apa? Yes, Ustadz baru saja mau ngomong itu, ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya refleks, ya, bagus, ya, Masya Allah, ya. Tema kita pada siang hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Tuh, ya, Masya Allah, anak-anak semuanya. Bagaimana, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun. In alifun harfun, walamu harfun, wa mimu harfun." Ya, coba disimak sama-sama, ya. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Tuh. Maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Sampai, ya, dilipat sampai 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf,
lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tuh, anak-anak semuanya Masya Allah ya. Sudah bisa dibayangkan oleh kita betapa banyaknya pahala orang yang membaca Al-Quran. Tuh ya. Satu huruf saja anak-anak semuanya ya. Satu huruf saja dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Tuh. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, pahalanya akan dilipat menjadi 10 kebaikan. Wah, Masya Allah. Kalau 2 huruf berarti berapa? 20 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu baru 3 huruf. Sedangkan ketika kita berzikir tadi saja sudah berapa huruf ya? Dari pertama kita baca basmalah, baca baca ayat kursi. Ayat kursi itu banyak ya. Kemudian tambah lagi basmalah, baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu berapa coba? Berapa ayat? Dalam satu ayat aja ada berapa huruf? Banyak banget. Betul, masalah. Kemudian surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, lihat di situ ada berapa huruf. Kemudian surat An-Nas. Surat An-Nas ada berapa huruf. Maka tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu pahalanya. Karena saking banyaknya pahala yang kita baca dari Al-Quran itu. Ya anak-anak semuanya. Masya Allah. Ustadz. Ya. Tadi judulnya apa? Keutamaan membaca Al-Quran. Tuh ya anak-anak semuanya. Judulnya adalah keutamaan membaca Al-Quran. Tuh ya bagus nih, yang bertanya siapa namanya tadi? Habibi. Bibi kelas 1 ya? Kelas berapa Bibi? 1A. 1A, barakallahu fiik ya. Jadi anak-anak semuanya, Ustadz ulangi lagi, bahwasanya pahala membaca Al-Quran itu sangat banyak. Tuh ya, satu huruf kita membaca Al-Quran akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian ketika kita membaca 2 huruf, 3 huruf, semuanya banyak, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wah, nggak akan keburu menghitungnya. Sedangkan kita misalkan nih, habis sholat saja tadarusan atau membaca Al-Qur'annya itu 1 juz minimal umpama. Wah, 1 juz kalau dihitung hurufnya ada berapa? Surat Al-Baqarah panjang ya kan? Surat Al-Baqarah itu panjang. Kalau dihitung ada berapa huruf dalam surat Al-Baqarah yang juz 1 doang, juz pertama tuh ya Masya Allah. Jadi pahalanya sangat banyak tuh anak-anak semuanya ya. Jadi semangat membaca Al-Quran daripada main apa itu? Main-mainan ya. Main apa sajalah ya, atau membuang-buang waktu menunggu sore umpama. Kesel banget sih, lama amat sih. Lihat jam lagi masih jam 12:30. Lihat lagi masih 12:30 lagi. Orang dilihatnya barusan dilihat lagi ya. Baru dilihat masih jam setengah, masih segitu-segitu jamnya, nggak berubah-berubah. Aduh lama amat sih, akhirnya bosen. Main inilah, main itu, main petasan, sampai bikin orang kaget ya kan. Daripada kalian membuang-buang waktu, menunggu waktu sorenya tidak bermanfaat, maka baca Al-Quran. Pahalanya Masya Allah ya anak-anak semuanya ya. Akan mengalir pahalanya kepada kita, kepada kedua orang tua kita. Tuh Masya Allah anak-anak semuanya. Semangat membaca Al-Quran. Coba siapa di sini yang sudah hatam? Wah, Masya Allah ya. Udah hatam 30 juz, barangkali ada. Atau yang sudah baca setengah juz. Ada yang sudah baca 1 juz selama puasa ini. Siapa? Habibi udah juz 29. Masya Allah, barakallahu fiik Habibi ya. Siapa lagi yang sudah banyak bacaan Al-Qur'annya? Masya Allah Habibi ya. Luar biasa ya. Kalau kita mau bikin jadwal katanya ya gini. Setelah sholat baca 1 juz. Berarti kan sholat kan 5 waktu tuh, berarti 1 lembar ya. 1 lembar umpama minimal setiap habis sholat baca 1 lembar. Nanti
hatamnya dalam 1 bulan itu 1 kali hatam tuh ya. Kalau kita baca 1 lembar setiap habis sholat fardu, nanti 1 bulan bisa hatam 1 kali ya. Kalau bacanya 2 lembar setiap habis sholat bisa hatam 2 dan seterusnya ya. Karena semuanya Masya Allah ya, pahala membaca Al-Quran. Nah kemudian apalagi sih Ustadz? Pahala membaca Al-Quran itu apa aja sih keutamaannya Pak Ustadz? Ya banyak anak-anak ya. Nah di sini Ustadz akan bacakan lagi ya hadisnya ya anak-anak semuanya ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu ya anak semuanya. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi ya, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tuh ya. Jadi Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Tuh anak-anak Masya Allah ya. Pahalanya sudah banyak. Terus di hari kiamat Al-Quran yang kita baca sekarang bisa menjadi penolong kita ya. Pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Kemudian puasa kita juga bisa memberi syafaat kepada kita ya. Puasa kita, bacaan Al-Quran kita itu bisa menjadi memberi syafaat, akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada yang membacanya ya. Masya Allah tuh anak-anak semuanya. Jadi semangat nih ya membaca Al-Qur'annya. Oke, yang banat nih, yang banat siapa yang sudah hatam baca Al-Qur'annya yang banat? Ada? Nah, ada tidak yang banat nih? Mungkin sudah ada ya, mungkin sudah ada karena merasa tidak ingin dipuji oleh orang lain. Siapa Ustadz? Yang angkat tangan ini ya, oh Masya Allah, Aisyah, Az-Zahra, terus siapa lagi nih? Huria, Syifa, ya Barakallahu Fik. Siapa lagi nih Ustadz? Luar biasa ya, udah hatam, Masya Allah, Barakallahu Fik. Siapa lagi Ustadz? Siapa lagi Ustadz? Namanya Ustadz Erdi. Zahra ya. Zahra. Terus siapa lagi? Wah banyak ya. Banyak Masya Allah yang sudah hatam dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Terus ya semangat ya. Para ulama terdahulu ya berbondong-bondong. Berbondong-bondong untuk membaca Al-Quran. Bisa hatam berkali-kali ya. Selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua juga anak semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an tuh ya. Jadi poinnya pada hari ini ya, kultum hari ini yang pertama, orang yang membaca Al-Quran akan diberi syafaat ya, akan diberi syafaat oleh Al-Quran yang dibacanya ketika di dunia. Tuh. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran itu 1 huruf dilipat menjadi 10 kebaikan. Tuh ya. Kalau 2 huruf yang kita baca berarti berapa? 20 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti berapa? 30 kebaikan. Mungkin ada yang baru belajar baca Al-Quran sama ya. Sama tuh yang lagi belajar baca Al-Quran sama pahalanya banyak sekali. Nah, anak-anak semuanya terus semangat puasa kita dampingi dengan berbagai macam amal soleh ya. Sholatnya berjamaah di masjid yang laki-laki ya anak-anak semua. Itu saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa? Oh gitu, ya benar-benar. Barangkali ada yang mau tanya atau mau ditanya nih. Mau tanya atau mau ditanya nih. Ustadz ngajar kelas berapa? Oh, Ustadz ngajar kelas 5, nak. Ya, ngajar kelas 5. Kelas 5A sampai 5E. Ya. Ustadz, kok nggak ada kuis lagi, Ustadz? Kok nggak ada kuis lagi? Iya ya.
Coba nanti ya. Kalau ada kuis emangnya semangat tah? Seru. Seru ya 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 ya. Tapi untuk sekarang ini dulu ya, materinya ditulis supaya nanti kalau ada kuis kalian sudah bisa menjawab ya. Materi kultumnya diikuti terus ya. Apalagi zikirnya sama ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kuis ya, tergantung dari sekolah ya. Kalau sekolah mengizinkan untuk memberi kuis ya dengan hadiah ya, terutama ya, karena kuis itu kalau nggak ada hadiahnya nggak seru kan ya. Jadi mungkin harus disesuaikan dengan hadiahnya. Itu saja ya anak-anak semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas segala keikutsertaannya. Kita sama-sama doa penutup majelis. Subhanakallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.